Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Nur Hidayatul Ilmi dari Universitas Susaputra Sukabumi Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai CNC milling. CNC milling merupakan perkakas pemesinan dengan program numerik, di mana pahat pemotong akan berputar dan membentuk benda kerja yang bergerak sepanjang sumbu X, Y, dan Z terhadap pahat pemotong yang berputar. Nah, CNC milling merupakan proses pemesinan di mana cutting tools atau pahat pemotong ini berputar di spindle, sedangkan benda kerja ini akan bergerak memanjang maupun melintang sejauh pemotongan yang diinginkan, tentunya dengan program yang dikendalikan. Nah, secara umum prinsip kerja CNC milling ini yaitu dengan membaca program yang dibuat oleh programmer dengan cara diketik langsung atau dengan membuat program software pemrograman CNC. Setelah itu program CNC yang telah dibuat akan dikirim langsung dan akan diproses oleh prosesor untuk menjalankan atau menggerakkan perkakas-perkakas yang ada di dalam mesin, sehingga produk kerja atau benda kerja yang dibuat sesuai dengan program yang telah dibuat. Adapun klasifikasi dari CNC milling ini, yang pertama ada vertical CNC milling, di mana posisi spindle tegak lurus terhadap benda kerja. Nah, jenis mesin ini akan bergerak naik dan turun terhadap benda kerja dengan arah vertikal. Sedangkan benda kerja akan dapat bergerak secara vertikal maupun horizontal. Begitupun yang kedua ada horizontal CNC milling. Nah, di mana posisi spindlenya tepat searah lurus dengan atau terhadap benda kerja. Nah, mesin ini akan bergerak tetap terhadap benda kerja dengan arah vertikal. Namun, benda kerjanya juga dapat bergerak secara vertikal maupun horizontal. Nah, pada vertikal CNC milling terdapat 3 komponen utama atau 3 bagian utama. Yang pertama ada komponen mekanik, yaitu dimana komponen yang bergerak di dalam mesin. Contohnya ada spindle, ada meja kerja, ada eretan. Nah, yang kedua ada komponen elektrik, yaitu dimana yang berfungsi untuk memberikan tenaga terhadap komponen mekanik agar dapat dikontrol. Contohnya apa? Ada motor servo, ada motor listrik utama, terus yang terakhir ada power supply. Nah, yang ketiga ada komponen controller. Nah, komponen ini berfungsi untuk mengontrol bagian-bagian atau peralatan yang terdapat pada mesin CNC milling. Nah, controller ini merupakan otak dari mesin CNC. Controller ini merupakan memiliki beberapa tipe sesuai dengan dari perusahaan yang memproduksinya. Nah, adapun komponen-komponen mekaniknya, yaitu yang pertama ada meja atau table, yaitu yang berfungsi sebagai dudukan benda kerja atau sebagai tempat clamping device. Yang kedua ada dasar atau dasar mesin atau base. Nah, berfungsi sebagai dasar mesin atau tempat penopangnya mesin CNC, dan juga sebagai berfungsi tempat cairan pendingin atau coolant. Yang ketiga ada spindle utama, yaitu sebagai pencekam tools. Nah, spindle utama ini terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada spindle vertikal, ada horizontal spindle, dan ada universal spindle. Yang keempat ada pencekam benda kerja. Nah, dibedakan berdasarkan jenis dari benda kerja. Apabila si benda kerja berbentuk box, dapat menggunakan jenis pencekam yaitu dengan step clamp. Terus ada edge clamp dan ada ragum. Nah, apabila benda kerja berbentuk silinder dapat menggunakan cekam atau
menggunakan kepala pembagi. Dan yang terakhir ada magazine. Magazine ini terdapat dua jenis, yaitu ada single tool dan multi tool, di mana yang single tools ini tidak dilengkapi dengan magazine, sehingga ketika akan mengganti tools itu dilakukan secara manual. Yang kedua yaitu dengan single tool, yaitu yang dilengkapi dengan magazine. Nah, magazine ini berfungsi untuk menyimpan tools, sehingga dapat diperintahkan oleh tombol khusus, sehingga dapat mengganti dengan sendirinya yang ada di ruang penyimpanan atau yang terdapat dalam magazine tersebut. Nah, magazine ini dapat atau memiliki kapasitas yang bermacam-macam. Dan yang terakhir ada komponen kontrol. Nah, kontrol panel ini merupakan dari kumpulan tombol-tombol yang berada di depan mesin CNC yang dapat atau memberikan perintah khusus seperti mengatur kecepatan putaran spindle mungkin, terus ada mengatur pergerakan meja kerja. Nah, dan masih ada banyak hal lain yang dapat diatur dari panel kontrol ini. Nah, panel kontrol ini harus dipahami betul oleh sitter atau operator yang menjalankan mesin CNC milling tersebut. Sekian penjelasan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.